Padang Kota bebas, makan apa aja kita, nggak ada yang di lockdown, nggak ada pembatasan. Padang aman, tidak takut sama corona takutnya sama kolor sinana. Saya minta maaf khususnya pemerintahan Indonesia dan masyarakat Indonesia. Saya tadi itu bikin video cuma canda-candaan. Salah satu tempat makan di Kota Padang, Sumatera Barat, mendadak viral setelah seorang emak-emak memperlihatkan keramaian tanpa adanya penerapan protokol kesehatan. Akan tetapi dalam video yang berdurasi 1 menit 5 detik itu, emak-emak berjilbab hitam itu juga ikut melontarkan ejekan kepada pemerintah dan mengajak masyarakat untuk tidak mematuhi protokol kesehatan. Padang Kota bebas, makan apa aja kita, nggak ada yang di lockdown, nggak ada pembatasan dan sekat-sekat. Tuh lihat tuh rame, nggak ada, bebas semua, nggak ada jaga jarak. Padang aman, tidak takut sama corona takutnya sama kolor sinana. Lihatlah, lihat, saya lagi di Padang, makan di restoran Kampung Sawah, Bebek Sawah, rame, nggak ada jaga jarak, ada bebas. Kenapa kita di Jakarta kok pada panik semua? Udah, jangan panik, terus saja lawan pemerintahan zolim. Ayo selamat makan rekan-rekan semua. Menanggapi kejadian tersebut, Komisaris Besar Polisi, Satake Bayu, di Padang menyebutkan, atas tindakan itu Kepolisian Daerah Sumatera Barat pada Minggu tanggal 4 Juli tahun 2021, pukul 22 WIB, hingga Senin tanggal 5 Juli tahun 2021, pukul 2 dini hari, melakukan pemeriksaan terhadap emak-emak tersebut. Ya, berkaitan dengan viralnya pernyataan seorang ibu di salah satu resto wilayah Padang, Polda Sumbar melakukan langkah-langkah, melakukan penyelidikan ya berkaitan dengan pernyataan dari salah satu ibu. Oleh karena itu tadi malam pada pukul 23.00 telah diamankan seorang ibu atas nama Y, umur 54 tahun, yang bersangkutan alamatnya tinggal di Jakarta, tepatnya di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta. Kemudian dilakukan pemeriksaan pada pukul 2 pagi, yang bersangkutan diizinkan untuk pulang. Tetapi proses tetap ditindaklanjuti, ya, proses tetap ditindaklanjuti. Kita amankan barang bukti berupa HP dan juga SIM card-nya. Gitu. Penyelidikan. Satake mengatakan, saat membuat video, ibu tersebut baru kembali ke Padang. Pembuatan video tersebut pada tanggal 2 Juli tahun 2021, yang kemudian dibagikan ke salah satu grup WhatsApp. Menurutnya, pemeriksaan ibu dalam video tersebut terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE di mana yang bersangkutan bisa terancam 5 tahun penjara. Hanya saja, Satake tak menjelaskan dasar dari pemeriksaan si ibu tersebut. Ia mengungkapkan, proses pemeriksaan berkaitan dengan pernyataan di dalam video. Itu diposting tanggal 2, ya, tanggal 2, pada saat yang bersangkutan diposting di salah satu grup lah, salah satu grup di yang dia punyai gitu. Grup WA gitu. Jumat ya, pada saat hari Jumat itu juga tanggal 2 Juni di grup WA yang bersangkutan pada pukul
15.00 itu melakukan upload di grup tersebut. Kalau pernyataan si Y, tujuan dia membuat video itu apa Anda? Jadi yang bersangkutan begini, beliau kan tinggal di Jakarta, melihat suasana Jakarta mungkin seperti itu. Kemudian yang bersangkutan pas ke Padang, dia merasa senang gitu, merasa senang situasinya. Walaupun ada keterbatasan, tapi masih ada suasana lain lah gitu. Jadi tujuannya hanya ingin menyampaikan suasana beda antara Jakarta dan Padang. Nah, pasal yang dikenakan kepada yang bersangkutan adalah pasal 45A Yunto pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yaitu tentang ITE, dan juga diyuntukan dan juga pasal 160 Junto 207 KUHP. Itu demikian. Selain Y, ada yang dimintai keterangan kan? Ada saksi yang dimintai keterangan bernama E, itu mungkin temannya. Yang bersangkutan ke Padang dalam rangka menjenguk orang tuanya. Itu orang tuanya karena informasinya sakit. Di hari Rabu datang ke Padang, kemudian pas hari Jumat yang bersangkutan makan di resto BS gitu. Berarti orang Sumbar juga kan? Ya, yang bersangkutan orang Sumbar karena marga Sikumbang. Nah, tapi tinggalnya di Jakarta. Meskipun begitu, sambung Satake, emak-emak tersebut dikenakan sanksi wajib lapor 2 kali dalam sepekan. Selain itu, tidak hanya memintai keterangan kepada emak-emak berinisial Y tersebut, Polda Sumbar juga melakukan pemanggilan dan pemeriksaan pengelola restoran tersebut. Berkaitan dengan resto BS, pengelolanya dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan. Tetapi kita kedepankan Satpol PP, kita serahkan ke Satpol PP untuk melakukan penegakan hukum berkaitan pelanggaran Perda nomor 6 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru. Melihat hal itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansarullah menyayangkan tindakan yang dilakukan emak-emak tersebut, terlebih saat ini pemerintah tengah fokus menekan penyebaran COVID-19. Terlebih di Sumatera Barat, juga tengah berjuang menekan angka penyebaran COVID-19 yang semakin hari semakin tinggi. Untuk itu, dia meminta agar masyarakat tidak mengeluarkan pernyataan provokasi yang akhirnya dapat menjerumuskan pada tindakan melawan hukum. Ya, kepada warga masyarakat Sumatera Barat, saya kira dalam situasi sekarang ini, mari kita bersinergi ya. Jangan sampai kita mengeluarkan pernyataan-pernyataan ataupun juga memberitakan hal-hal yang tidak sepantasnya, tidak sebenarnya, apalagi ada bernilai provokasi kan, ya. Dan apalagi itu kesalahan dijadikan legitimasi. Ya, kan ini tidak benar itu. Nah, jadi artinya ketika itu kesalahan, maka itu dilegitimasi. Tidak perlu pula lah yang tempat lain seperti itu kan itu kan. Nah, ini yang tidak boleh. Berarti kan kita mengajarkan pada menyuruh orang lain untuk melakukan yang tidak benar kan. Kan itu. Nah, itu kan dia kena tahu itu, tentu itu perlu dinilai juga. Apakah dia kena kesal? Bisa juga dia kena kesal. Aduh, nah begini aja lah kan bisa begitu juga. Nah, tapi itulah nanti tentu dipelajari bagaimana sesungguhnya. Tapi yang jelas kepada keluarga saya kira ya silakan sampaikan kepada kami keluhan permasalahan ya, dan langsung juga silakan juga di OPD terkait juga silakan. Dan saya sudah ingatkan kepada teman-teman di OPD di provinsi, ketika ada kritikan, ketika ada masukan, itu adalah karena cintanya sama Sumatera Barat. Mahyeldi menyebut, perlu adanya penyadaran kepada masyarakat, terlebih, pada aturan dalam sanksi pelanggar protokol kesehatan, di mana saat ini, usulan untuk merevisi sanksi Perda Adaptasi Kebiasaan Baru tengah dilakukan. Ini yang perlu kita, dan memang sekarang ini kan penyadaran masyarakat ini memang perlu betul-betul lebih ditingkatkan ya. Itu mereka penegakan aturan, bahkan di Satpol PP itu sudah berkali-kali
memberikan sanksi kepada pelanggar-pelanggar yang ada dan sesuai dengan perda yang ada. Itu makanya kemarin Pak Kapolda minta supaya ada revisi dalam perda adaptasi kebiasaan baru itu, nah sehingga mungkin lebih sanksinya lebih kuat. Usai viral atas unggahannya dan dimintai keterangan oleh kepolisian hingga Senin tanggal 5 Juli tahun 2021, di hari yang sama emak-emak berinisial Y tersebut menyampaikan permintaan maaf. Di mana permintaan maaf tersebut tidak hanya ditujukan kepada pemilik tempat makan saja, akan tetapi masyarakat seluruh tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Yulianti yang bikin video di Bebek Sawah. Saya minta maaf khususnya pemerintahan Indonesia dan masyarakat Indonesia. Saya tadi itu bikin video cuma canda-candaan. Mohon maaf ya pemilik tempat makan Bebek Sawah. Saya cuma bercandaan yang buat teman-teman. Tidak ada maksud apa-apa karena girang-girang jadi keceplosan. Mohon jangan diperpanjang permasalahan ini. Saya mohon maaf ya semua rekan-rekan masyarakat Indonesia dan Indonesia di seluruh tanah air, khususnya Bebek Sawah yang di Sumatera Barat ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya atas keteledoran saya ini dalam berbicara karena sanang hatinya ada di kampung. Mohon maaf sebesar-besarnya. Tolong jangan diperpanjang ya Pak yang sebagai pemiliknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akibat video yang viral tersebut, emak-emak itu harus diperiksa dan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Dari Padang, Corong mengabarkan.